kepada Bapak Ustaz Hafiz Hilal MC selaku ceramah pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tema tentang Iyyaka na'budu. Belum? Lalu Iyyaka na'budu kan? Iyyaka nasta'in sudah? Belum. Yang sudah tolong ajarin yang belum. Iyyaka na'budu itu sudah kita selesaikan. Yang mana intinya hidup itu untuk ibadah. Intinya, maka ibu harus memastikan semua gerak, semua ucapan bernilai ibadah. Itu intinya itu. Karena terlalu sedikit waktu yang Allah berikan kita di dunia, sayang kalau digunakan untuk hal yang sia-sia. Itu intinya. Nah, sekarang kita masuk ke wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'in. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Baik. Di sini ada dua kata wa iyyaka nasta'in. Ulama menjelaskan mengapa objeknya itu didahulukan. Kita tahu rata-rata pola dalam kalimat itu subjek, predikat, objek. Kan begitu. Jarang kita itu mengatakan begini, ikan saya makan. Apalagi ikan makan saya. Yang selalu adalah saya makan ikan. Saya masak nasi. Gak mungkin nasi masak saya. Tapi di sini Allah katakan wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Itu menunjukkan kekhususan permohonan hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, maka objeknya didahulukan. Iya kan? Terus nasta'in, ibu-ibu, itu dari kata-kata ista'ana yasta'inu. Itu dari kata-kata ista'ana yasta'inu, isti'anah. Apa itu i'anah? I'anah itu menolong. Aun itu pertolongan. Aun itu pertolongan. Nah, ditambah alif atau hamzah, sin dan ta, itu artinya minta. Ghafaro, apanya ghafaro? Ghafaro. Allah Maha Ghafir, ghafir atau ghafaro? Mengampuni. Kalau minta ampun ditambah alif sin ta menjadi istighfar. Istighfar itu berarti minta ampun. Sampai saja Bu, mengairi. Kalau minta diairi berarti istasqa, ada sholat istisqa, minta hujan. Berarti iyyaka nasta'in, minta pertolongan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan.
Artinya apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita kalau minta pertolongan, kalau minta bantuan, kalau berdoa hanya kepada Allah. Sehingga ayat ini membimbing kita hidup yang kepada Allah. Tidak mungkin hidup itu sendirian tanpa Allah. Allah Maha hidup tanpa siapapun, tapi kalau kita tidak mungkin hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengajarkan kepada kita kalau minta apapun mintalah kepada Allah. Itu makna dia kebesaran. Nah, bagaimana cara minta? Ya, bagaimana cara minta kepada Allah? Cara minta kepada Allah itu dengan dua. Yang pertama berdoa. Dan ini yang paling penting. Berdoa. Apa sih artinya doa, Bu? Nah, doa itu artinya da'ya dulu, memanggil, meminta, memohon. Doa adalah ungkapan yang diucapkan oleh seorang hamba untuk meminta sesuatu kepada Allah. Itu namanya doa. Itu cara pertama, doa. Cara kedua, beramal soleh. Dia tidak berdoa tapi beramal soleh, maka Allah akan kasih. Itu dua. Baik, kita lihat satu-satu beberapa yang pertama, karena itu adalah termasuk yang mustahil, berdoa. Nah, sebelum berdoa itu ada satu hal yang harus kita lakukan. Maka kalau Anda berdoa, Bu, itu ulangi ikuti saya. Nanti doa itu enak. Pertama, jadi langkah kalau berdoa, Bu, pertama, pastikan kita ini adalah hamba yang yakin Allah itu ada. Kadang-kadang orang itu cuma doa. Ditanya, kamu yakin Allah ada? Ya nggak tahu. Lo kok minta kepada sesuatu yang belum yakin dia itu ada banget? Maka pastikan dulu Allah itu ada. Dan itu termasuk beriman, mengimani Allah. Mengapa kadang-kadang orang itu tidak percaya kalau Allah itu ada? Nanti yakin kalau Allah ada itu Allah lagi ada masalah, baru ya Allah itu ada. Begitu lagi lancar, Allah tidak ada. Sekarang tanggal 21, Allah lagi tidak ada. Ibu gelisah. Maka Allah ada, Allah lagi ada. Minta ya Allah, tanggal 1, Allah lagi tidak ada. Sampai tanggal 10, ya. Karena itu gajinya tanggal sampai tanggal 10 udah habis. 10 koma. Kalau tanggal 10 sudah koma. Yakini Allah itu ada. Yang kedua, yakini Allah Maha mendengar. Yakini Allah itu Maha mendengar. Mengapa? Perantara kita dengan Allah, doa itu harus didengar. Berarti Allah itu Maha mendengar, Allah itu tidak tuli. Ibu bayangkan kalau kita memanggil orang tuli, oi, sampai teriak pun dia tidak dengar. Gitu. Yakini Allah itu Maha mendengar. Dan Allah mendengarnya itu kapanpun, dimanapun. Ya. Nah, jangan maksudnya Ustaz, nanti ibu-ibu akan rajin berdoa kepada Allah, bukan hanya di masjid. Ya, kapanpun, dimanapun, kapanpun. Itu sudah mau siang mau malam, walaupun nanti kita kasih waktu yang paling baik untuk doa. Tapi jangan nunggu doanya tengah malam. Akhirnya tengah malam nggak bangun juga. Di mana pun katanya tempat yang saja di masjid, ya, apalagi masjid Al-Haram, masa nunggu doa ke masjid Al-Haram dulu kan? Enggak. Nah, yakini Allah itu Maha mendengar. Kemudian yang ketiga,
bahwasanya doa itu adalah sebaik-baik ibadah. Yakini bahwasanya doa itu adalah sebaik-baik ibadah. Bahkan doa itu inti daripada ibadah. Yang ngomongkan saya Bu, saya hanya ngambil hadis kemudian saya terjemahkan dengan bahasa yang mudah. Maka orang kalau rajin ibadah, insya Allah rajin ibadah. Orang kalau rajin berdoa, biasanya dia rajin ibadah yang lain. Kenapa? Kenapa kalau dikatakan doa itu adalah intinya ibadah? Orang Bu, kalau sudah beribadah dengan rutin, kan dengan Allah dekat. Kalau sudah dekat, kan minta apa saja enak. Ibu itu kan dekat dengan suami, ya kan? Tahu suami itu senangnya pas kapan, nggak senangnya pas kapan, ibu belajar. Oh, suami itu senang kalau habis makan, itu apa saja kita minta dikasih. Walaupun apa yang kalau dikasih makanannya itu jengkol sama petai, masya Allah, saya lari itu, nanti itu jadi saya petai dengan jengkol. Maka saya kadang-kadang tengkar sama istri gara-gara petai dan jengkol. Karena jengkol itu bikin jengkel. Bukan harap, saya nggak senang. Karena kalau jengkol petai sama jengkol, apalagi jaring. Karena saya pikir kenapa ada pola kayak gini. Nah, ibu karena kenal sama suami, maka ibu bisa. Karena ibu sudah menjadi istri yang baik, sudah memenuhi kewajiban, minta enak. Pak, berasnya habis Pak. Ya. Gasnya habis Pak. Los enak. Tapi kalau ibu nggak kenal sama saya, tiba-tiba Ustaz tolong gasnya habis. Ini ibu siapa? Maka orang kalau rajin ibadah, mulai tilawah Quran, sholat wajib, sholat sunnah, dia dekat sama Allah. Karena dekat sama Allah, mengungkapkannya itu enak gitu. Mengungkapkan itu dari Allah, saya punya masalah dengan suami begini, Allah saya punya masalah dengan anak seperti itu, enak gitu. Lalu kita tak pernah dekat sama Allah, tiba-tiba minta. Orang yang kurang aja sama kalau sama Allah nggak kenal, nggak pernah beribadah, begitu ada masalah ya Allah, emang lu siapa? Gitu kan? Maka kata Rasulullah, doa huwa ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Kenapa? Orang kalau sudah biasa beribadah, dia nggak malu-malu untuk berdoa. Begitu. Maka yakini kalau doa itu adalah sebaik-baik ibadah. Nah, kalau kita sudah melakukan ibadah yang sebaik-baiknya, maka yang lain akan baik. Kemudian yang keempat, yakini Allah itu Maha mengabulkan doa. Ya. Yakini Allah itu Maha mengabulkan doa. Nah, karena Allah Maha mengabulkan doa itu, kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, minta apa saja. Itu. Terus, karena kita sudah yakin Allah itu Maha mengabulkan, maka banyak-banyaklah minta. Ibu punya suami yang baiknya luar biasa. Minta ini dikasih. Maka ibu kalau mau bagus, minta apa saja. Pak, minta kulkas ya Pak. Kasih. Ya karena tetangga kulkas yang baru Pak, alhamdulillah. Pak, minta hasil Pak. Hasil apa baru Pak? Oh suaminya bagus. Pak, ibu tetangga itu bajunya bagus Pak. Makanya baju banyak kita begini. Masya Allah. Pak, HP-nya jelek diganti. Pak, rugi kalau tak memanfaatkan suami seperti itu. Pak, mobilnya udah gak enak Pak. Ganti Pak, ganti.
langsung sama suami. Ya, habis itu minta lagi, dikasih suami bagus. Suami aku tetap kasihnya ganti loh. Jadi Allah itu senang kalau kita itu minta. Allah benci kalau kita tidak minta. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada aku, pasti aku kabulkan. Orang apa? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang takabur dari beribadah kepadaku, yang tak mau doa, masuk neraka dalam keadaan hina. Kenapa dalam keadaan hina? Dulu di dunia merasa gagah, merasa tak butuh Allah. Maka semakin kita banyak minta kepada Allah, semakin dicintai oleh Allah. Dan bedanya kita dengan Allah, ya kita mahu Allah itu pasti. Salah satu yang membedakan kita dengan Allah itu, manusia paling gak senang kalau diminta. Betul? Senangnya minta. Allah paling senang kalau diminta. Dan Allah gak pernah minta. Paling senang Allah itu diminta. Semakin kita banyak minta, semakin bagus, semakin baik. Nah, yang berikutnya, bentuk pengampunan Allah ada 3. Allah mengampunkan doa itu ada 3. Ada 3 model. Pertama, diberikan sesuai permintaan. Diberikan sesuai dengan permintaan. Makanya ibu kalau berdoa, lihat poinnya apa. Kalau memang belum waktunya dikasih ya nanti. Ya Allah, hindari kami dari api neraka. Ya nanti ngabulkan nanti di akhirat. Ya Allah, saya minta surga. Ya nanti. Tapi kalau itu urusan dunia, ya Allah, saya minta apa itu, minta sehat. Alhamdulillah dikasih sehat. Persis seperti yang diminta. Ya Allah, saya ingin anak saya masuk kuliah. Ya Allah, kuliah fakultas hukum gratis total. Alhamdulillah, bisa gratis total. Dikasih tahu, berarti sesuai dengan yang diminta. Atau yang B, yang kedua, diberikan yang baik, yang itu lebih baik menurut Allah. Kita minta A, Allah ngasihnya B. Biasanya orang seperti ini kecewa. Tapi setelah beberapa tahun atau beberapa saat, oh iya, ini kenapa Allah kasih? Sadarnya itu nanti. Ibu doa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat mantu seorang dokter. Ternyata Allah gak ngasih ibu tuh mantu dokter, bukan dokter. Dikasih oleh Allah apa? Dokter spesialis. Ini bagus. Ya Allah, mudah-mudahan mantu saya nanti itu seorang ustaz. Begitu doang, yang lama bukan ustaz, anaknya Pak Yai, langsung ke pondok pesantren. Menurut Allah lebih baik, tapi menurut kita nggak pas. Ibu pengen anaknya masuk kuliah fakultas pertanian, ternyata nggak masuk, masuknya UI. Allah yang lebih tahu. Ibu minta, ya Allah, anak saya nanti laki-laki, mudah-mudahan sama-sama laki-laki. Ternyata perempuan. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya perempuan, ternyata laki-laki. Itu. Kan orang kadang-kadang punya anak pertama perempuan, alhamdulillah. Anak kedua perempuan, alhamdulillah. Anak ketiga perempuan, ya perempuan. Padahal kita nggak tahu. Nggak tahu nantinya kayak apa, kita nggak tahu. Itu Allah SWT yang punya. Mohon maaf, saya hampir nggak pernah minta tuh.
Kecuali yang ketiga, saya minta anak saya ketiga. Selebihnya itu ngalir gitu aja. Anak saya pertama lagi, kedua lagi, ketiga, saya minta waktu itu minta perempuan, dikasih perempuan. Anak yang keempat, habis itu udah kita lagi kasih lagi, alhamdulillah perempuan, alhamdulillah. Anak saya lagi 4, perempuan 4. Ini teman-teman sudah pada serta para anak yang ke-9. Alhamdulillah, istirahat dulu. Itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik menurut Allah. Misalnya ibu punya suami ibu sakit, minta kepada Allah sembuh. Mama misalnya meninggal dunia, yuk kita kan sedih kan? Orang suami kita, pasangan hidup kita, separuh nyawa kita dari suami. Kemudian Allah panggil, pada anak-anak kecil, ya husnudzon kepada Allah. Oh mungkin Allah memuji saya. Setelah masa itu habis 11 tahun, dilamar oleh duda kaya yang belum punya anak. Enak kan bu? Enak kan? Enak, itu semangat itu. Tapi nggak boleh kalau nama suami saya meninggal, nggak boleh. Yang kedua, yang ketiga itu dijadikan sebagai amal soleh dan dijauhkan dari keburukan. Berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diganti dengan yang lebih baik, tapi sebagai amal soleh dan dihindarkan dari keburukan. Maksudnya gimana? Kita kadang-kadang berdoa. Ya kita kadang-kadang berdoa, ya Allah mudah-mudahan tahun ini saya bisa umroh misalnya. Ternyata sampai akhir tahun tidak umroh. Setelah tanda kutip itu kan tidak dikabulkan oleh Allah ya. Tapi tahu nggak, satu kita minta kepada Allah itu bernilai ibadah. Enak kan? Kemudian yang kedua, karena sudah ada niat, maka sudah dicatat sebagai kebaikan. Memang belum dikabulkan oleh Allah. Maka yang ketiga ini Allah akan ganti dengan hidayah yang keburukan. Ya Allah, saya sakit misalnya, saya minta sembuh ya Allah. Ternyata ibu masih sakit terus. Kok kayaknya tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi ternyata tidak akan dikabulkan. Oh, kenapa ibu sakit misalnya? Oh, dengan ibu sakit, anak yang tadinya nakal misalnya, itu bisa mengurus orang tuanya. Kadang-kadang begitu. Anak kita ini nakal, kadang-kadang kita stres. Anak kita nakal, maka kita sakit. Kemudian kita kepada Allah, ya Allah saya sakit, anak saya nakal, semua saya. Ternyata belum sembuh-sembuh. Akhirnya anak kita yang ngurus, akhirnya setelah kita anak kita jadi baik. Padahal kita terus sakit. Saatnya kita sembuh, anak kita enggak mau ngurus lagi. Itu contoh. Contoh kita ini ternyata yang lainnya yang Allah kasih. Maka jika sudah seperti itu, Bu, tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk tidak minta kepada Allah. Ya? Tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk tidak minta kepada Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya, contoh dalam kehidupan. Contoh-contoh orang yang berdoa dalam kehidupan. Saya ambil 2 saja. Satu, Nabi Zakaria. Ya, satu Nabi Zakaria itu disebutkan di surat Al-Imran dan di surat Maryam. Ibu, Nabi Zakaria menikah itu sama seperti kita kalau umurnya 30 tahun menikah. Setelah sekian lama menikah, belum dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak. Orang tua mana yang tidak bisa, tidak punya anak? Orang bisa anak sama dari pelajaran. Dan karena ada Al-Quran, sampai tua belum punya anak.
sampai washta'ala ra'su syaitan, rambutnya itu sudah menyala-nyala berubah. Tandanya apa? Berubah itu berarti sudah lemah, lumbai, tidak lagi bisa mendatangi istrinya. Tapi apabila walau aku berdoa adalah fisyariah, tetapi saya tidak akan putus asa untuk memohon kepada Allah. Engkau yang akan bikin keajaiban. Diriwayatkan umurnya sampai 92 tahun belum punya anak. Berarti berapa tahun nunggu punya anak? 62 tahun. Tapi ternyata setelah itu baru Allah kirimkan malaikat, nanti istrinya hamil, punya anak namanya Yahya. Dan satu-satunya anak yang itu Yahya. Siapa di antara kita yang bisa bertahan minta kepada Allah 60 tahun? Kita ini orang punya sifat yang kalau minta sekarang dikabulkan sekarang, paling tidak besok. Itu adalah istilah orang Inggris, itu namanya sakit sakit. Paham dulu sakit sakit? Ini yang hadis berapa? Sakit sakit itu apa? Minta sekarang dikabulkan. Jangan dulu, Pak, kita duit harus sekarang. Nanti nak sekarang. Itu namanya sakit sakit. Itulah orang-orang Jawa itu lagi. Susah diterjemahkan. Salam sinawang. Baik. Itu Nabi Zakaria. Maka di Amerika terutama dalam surat Al-Imran dan di surat yang sampai gambaran rambutnya itu ngomong itu kayak apa tuanya. Kita ini, saya kebetulan mohon maaf sering kedatangan tamu yang konsultasi tidak punya anak. Sering 5 tahun, 7 tahun sampai malah 12 tahun. Saya nggak tahu kenapa mereka itu tanya gitu. Mungkin dikira saya itu bikin anak itu gampang. Ini memang gampang. Mohon maaf ini bukan sombong tapi beliau saja. Orang itu susah, bingung, ya, bingung karena susah bikin anak, susah bikin punya anak. Saya bingung susah mengendalikan punya anak. Sebenarnya dia anak istri hamil loh. Sebenarnya dia jadi dua istri bisa hamil. Gulanya begitu gulanya. Nggak tahu lah, alhamdulillah. Itu pelajaran dari Nabi Zakaria alaihissalam. Sekarang yang kedua, Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Baik doa kita tiap hari kita baca Nabi Ibrahim itu setiap sholat. Nama sholat Nabi Ibrahim wa Nabi Ibrahim kita taat itu wajib. Salah satu pelajaran Nabi Ibrahim itu beliau tidak bosan-bosan untuk berdoa, minta 3 hal. Yang satu dikabulkan, yang yang satu tidak dikabulkan, yang 2 dikabulkan. Sekelas Nabi loh. Apa yang tidak dikabulkan? Beliau minta bapaknya beriman. Nih, Nabi Ibrahim itu minta bapaknya Azar itu beriman kepada Allah, tapi ternyata tidak beriman. Apa Nabi Ibrahim rugi, Bu? Halo? Nabi Ibrahim berdoa, bapaknya beriman, ternyata sampai wafat nanti bapaknya kafir. Nabi Ibrahim rugi kan? Kenapa rugi? Satu, bernilai ibadah. Yang kedua, karena Ibrahim mendoakan bapaknya, nanti anaknya Ibrahim mendoakan Ibrahim. Kan begitu, aksi sama dengan reaksi. Bagaimana kita mempergauli orang tua kita, nanti anak kita akan mempergauli kita. Ibu itu bisa memprediksi loh, Bu. Nanti anak ibu kalau berumah tangga kayak apa bisa memprediksi. Dengan apa? Bagaimana ibu berumah tangga. Oh, ibu kalau berumah tangga
tangga suka tengkar sama suami, dipastikan anaknya nanti itu suka tengkar sama pasangan hidupnya. Oh, ibu kalau tengkar di kamar diem-diem tengkarnya pakai isyarat. Ibu kalau mau tengkar misalnya minta izin sama suami, Bu, Pak, saya mau marah, boleh? Nanti anaknya berubah saja itu. Maaf, saya sering sampaikan ke anak-anak saya begitu. Anak saya pertama ini sudah dewasa, sudah waktunya nikah. Saya kasih tahu sifat perempuan itu begini, sifat laki-laki itu begini. Ini nanggung itu lagi bagus, itu lagi marah. Saya kasih tahu ciri-ciri marah itu begitu kalau perempuan. Hati-hati kalau perempuan kalau lagi head sangat sensitif. Terus saya kasih tahu ke anak saya. Nah, ibu juga begitu. Misalnya, anak saya sekarang masalah anak saya juga ada yang mau belajar masak. Begitu saya pikir. Anak saya perempuan juga ada yang mau belajar masak. Sebenarnya apa? Kufur, ya Allah. Masa suaminya dikasih kufur terus? Pesannya. Nah, yang dua yang dikabulkan. Apa yang dikabulkan? Satu, beliau minta punya anak. Pasti seperti Nabi Zakaria. Minta punya anak, dapat anaknya itu terlambat. Kan ceritanya beliau punya istri pertama yang namanya Sarah. Enggak punya anak. Sarah mempersilahkan Rasulullah untuk menikahi pembantunya yang bernama Hajar. Nabi Ibrahim nikah sama Hajar. Lalu bilangnya Hajar itu yang hamil. Mana contoh ibu tak punya anak, terus ibu nyuruh suaminya hamil, nikah. Istri kedua malah hamil. Bilangnya lagi Hajar, ibu pakai kepada Sarah, ini saya punya anak, lu tak punya anak. Apa gak sakit hati itu? Maka Sarah, tak cinta kamu. Dulu kalau tak cinta kamu, ini maka istri muda dan istri tua. Nah, teorinya tahu lah. Akhirnya Nabi Ibrahim memisah antara Hajar dengan Sarah. Sarah di Palestina, Hajar nanti di Mekah. Cuma karena Sarah sudah bernada ingin mencinta Hajar, maka dipersilahkan oleh Nabi Ibrahim. Siapa ibu istrinya? Ditindik. Itulah titik pertama di dunia ini. Ibu yang titik itu adalah berkat Sarah. Maka ketika ibu marah sama suami tidak. Baik, itu sudah tua. Nabi Ibrahim sudah tua. Maka ibu lagi-lagi doa itu penting. Terus yang kedua, ini lama sekali. Nabi Ibrahim minta ketika beliau selesai bangun Ka'bah, itu berdoa kepada Allah. Di surat Ibrahim, surat Al-Baqarah. Ayatnya saya lupa berapa. Nanti saya sini. Akhir itu satu. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ya Allah, utuslah di negeri ini, di Mekah ini seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan mereka kitab dan sunnah, dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu doa Nabi Ibrahim. Siapa yang dimaksud dengan Nabi ini, Bu? Utusannya siapa? Bukan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail waktu itu sudah ada, masih kecil, sudah ada. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita itu matematika. Nabi Ibrahim itu umurnya
hidupnya kurang lebih 1850 tahun sebelum Masehi. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 500 berapa? 571 Masehi. Ditambah 2400 tahun doa Nabi Ibrahim dikabul. Siapa yang bertahan? Nunggu 2400 tahun. Masya Allah, kita ini doanya sah. Saya sebelum pemilihan presiden yang pertama atau yang kedua, kemarin kapan sudah, saya meluangkan waktu untuk doa di Multazam di Ka'bah. Saya tempelkan dada atau pipi saya tempelkan betul-betul saya tempel. Kemudian saya minta kepada Allah saat itu mau berpemilihan presiden, ya Allah, jadikan presiden saya nanti adalah Prabowo. Saya ucapkan dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kau menangkan Prabowo. Saat itu saya 2 kali ya. Ini saya berangkat dan setelah saya berangkat itu lagi saya panjatkan dan betul-betul di Multazam. Terus kemarin Prabowo menang apa? Apa ibadah saja? Dan saya kecewa. Allah beritahu. Dan siapakah saya? Dan banyak yang berdoa itu bukan saya, banyak yang berdoa. Apakah itu tidak dikabulkan? Bukan. Allah lebih tahu nanti kalau ini menang kayak apa, kalau ini menang kayak apa. Sudah selesai. Begitu sekarang Presiden Jokowi sudah selesai. Jangan diulang lagi. Doa yang kemarin itu bukan sia-sia. Itu bernilai. Bisa jadi nanti Allah akan tampilkan sesudah siapa presiden siapapun lah, bukan setelah Jokowi atau siapa, nanti presiden yang memang kualitasnya seperti yang diinginkan oleh Allah. Sudah selesai. Dan itu rangkaian doa-doa kita. Ini 2400 tahun bu. Makanya bukan berdoa misalnya Allah jadikan anak-anak saya soleh. Bisa jadi anak yang soleh, bisa jadi cucunya, bisa jadi cicitnya. Maka tidak ada kata-kata yang namanya malas berdoa, malas. Maka kalau Allah ya mutung, ada yang mana doa mutung itu ada. Apalagi kalau doanya mustahil. Ya Allah, suami saya sudah tua, tolong mudahkan dia ya Allah. Tidak mungkin lah. Suaminya udah 60 tahun, minta kayak 30 tahun. Oh bisa Ustaz, ya nanti saya nikah dalam 30 tahun, lain lagi. Itu ya. Jadi 2400 tahun doa Nabi Ibrahim lalu dikabulkan oleh Allah. Bahkan ini saya baru menemukan itu waktu 2020 yang lalu umrah kemudian pergi ke Taif. Saya membaca di apa namanya di apa itu tulisan yang di masjid itu di Taif ada masjid Ibn Abbas. Saya baru paham ketika Nabi Ibrahim berdoa agar di Mekah itu di Mekah itu berbagai macam buah-buahan ada. Ternyata cara Allah mengabulkan itu ternyata unik. Kalau berfirman Rasulullah SAW, Allah berikanlah rezeki bagi penduduk Mekah ini. Rezeki, buah-buahan. Hebatnya di Mekah itu buah-buahan ada, pohonnya ada. Saya masih tanya yang mana juga. Saya punya kawan orang sejarah. Itu dia kerja di maskapai di penerbangan. Pergi ke Jakarta kemudian ke Lampung kita yang melayani. Habis itu beliau pulang. Beliau lihat pohon pisang itu bagus. Maka beliau kemudian bawa pohon pisang itu ke Arab. Plus tanahnya. Nah, saya kan pasir kan. Setelah sampai kemudian dibuat lubang, dikasih tanah, terus itu ditanam pohon pisang. Ya, alhamdulillah setelah sepekan
kering. Lah kita ini Bu, Masya Allah, Lampung, apa kurangnya Lampung itu? Di mana kita memandang ada pohon pisang. Ya Allah, nikmat Lampung itu. Ini sudah Bu, tiap hari sudah Ibu pernah ngira pohon pisang kan? Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Apalagi ada pohon muli, pisang muli dan kita ingin menciptakan pohon makanan, muli makanan. Mulinya ada makanan yang belum ada. Itu karena apa Lampung? Nah, ini tadi saya katakan Nabi Ibrahim minta penduduk Mekah dari kaum Allah kabulkan. Caranya apa? Allah menyuburkan wilayah yang dekat Mekah namanya Taif. Itu subur luar biasa. Nanti Taif menjual dan itu ke Mekah dengan harga yang murah. Cara Allah mengabulkan doa itu begitu. Kita minta kepada Allah ini ternyata dikasih yang sana. Lewat sana kita dikasih. Nah, Nabi Ibrahim 2400 tahun doanya baru dikabulkan. Mana ada di antara kita yang berdoa sehebat itu dan sepanjang itu? Maka doa itu dibimbing oleh Allah nggak ada mati-matinya. Jangan sampai kita berdoa tidak dikabulkan kemudian mengatakan nggak pantas saya itu berdoa kepada Allah. Siapakah saya ini? Loh, itu godaan syaitan. Ya, itu doa. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir sebelum kita masuk ke yang berapa? 6 ya? 6. Yang ke-6, seorang muslim tidak boleh seorang muslim tidak boleh putus asa dengan doa. Tadi contohnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Zakaria. Yang ke-7, doa membangkitkan optimisme. Jadi dengan doa itu orang hidup itu bikin lebih hidup. Hidup kok loyo, hidup kok letoy, itu kurang mobil. Orang malah pikiran. Kenapa doa itu membangkitkan? Tiap pagi kita doa, misalnya doanya apa pagi itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu akan mengawal kita dari pagi sampai sore semangat untuk belajar ilmu nafi'an, semangat untuk bekerja dan semangat beramal. Itu maka kalau pagi berdoa semangat. Mudah-mudahan kita dibagi semuanya berdoa kepada Allah. Tapi kalau dari pagi sudah tidur, kayak gak ada harapan hidup, itu karena gak ada sih berdoa. Baik, ini kaitannya dengan langkah-langkah berdoa. Nah, kemudian kalau doa Ibu itu silakan mau pakai bahasa Arab monggo, bahasa Indonesia monggo. Silakan bahasa Lampung boleh, Jawa boleh. Sekarang yang berikutnya, adab berdoa. Adab berdoa. Adab berdoa. Yang pertama, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Walaupun tidak menghadap kiblat itu nggak masalah, tapi ini babnya bab etika. Bukan berarti Allah itu ada di Mekah, bukan. Mekah itu Ka'bah itu simbol. Kalau kiblat, ibaratnya ibu kalau minta ke suami sesuatu, kira-kira ibu ngadep aja dia untuk menengok. Pak, minta duit, tendang sama suami. Apa kamu? Sopan. Menghadap kiblat. Yang kedua, menutup aurat. Ibu minta kepada Allah cuma pakai handuk, itu tak sopan. Ibu ngadep menteri aja, minta ke menteri aja pakai baju yang sopan. Menutup aurat itu. Menutup aurat dengan pakaian yang indah. Ibu ketemu Eva aja, Masya Allah.
sebelum subuh udah mandi, habis subuh mandi. Ini menghadap Allah. Kemudian yang ketiga dalam kondisi berwudu. Ya, dalam kondisi berwudu. Kemudian yang berikutnya, ya, memulai doa itu dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, Allahumma lakal hamdu wa anta qayyumus samawati wal ardi wa man fil ardi. Dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu memulai dengan hamdalah dan sholawat itu etika. Ibu kalau minta sama suami yang besar itu biasanya ngasih mukadimah dulu, ya kan? Betul kan? Suaminya dikasih kopi, bikin kopi dulu, dibikinin masakan dulu, begitu suaminya kenyang. Pak, apa bu? Aku Ben. Ini musim hujan baru ya. Kita tuh kalau kemana-mana kayaknya kadang-kadang kehujanan, kalau panas kepanasan. Apa sih bu? Saya mau menyampaikan sesuatu loh Pak. Nanti Bapak marah enggak? Bu, kita sudah berumah tangga 20 tahun loh. Pernah suami saya marah kepada ibu, kan tidak saya marah dengan ibu. Saya nggak bisa hidup tanpa ibu. Itu adalah satu-satunya yang ada di hati saya. Kan hati ada kanan kiri bu ya. Ini Pak. Apa sih bu? Apa sih? Kita ini ada waktunya apa? Di mobil. Oh, dengan saya sama bu. Tos. Ya, tapi itu enak. Ibu bapaknya lagi capek, lagi susah, lagi sakit. Pak, di mobil. Kasih mukadimah dulu. Masya Allah, bapaknya orang yang baik, bapaknya orang soleh. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menerima arwah bapak. Yang berikutnya yang terakhir, memilih waktu yang mustajab. Memilih waktu yang mustajab, yang diijabah oleh Allah. Kenapa? Tadi kan Pak Mahmud dengan Allah kan mendengar ya. Tapi Rasulullah masih waktu dan tempat yang itu mustajab. Kenapa? Menunjukkan kita serius. Itu. Kita serius minta. Kapan waktunya? Ini satu di antara adzan dengan iqamah. Cuma biasanya orang kalau antara adzan dengan iqamah banyak yang terlambat masuk masjid. Enggak sempat kedua atau ngobrol. Yang kedua ketika sujud. Nah, maka ibu kalau ketika sujud utarakan semua umat itu. Tapi kalau sholat sendirian, jangan menjadi imam makmum khawatir jangan imam ini batal atau lahir. Sholat sendirian. Terus yang berikutnya sesudah sholat. Waktunya sesudah sholat fardu. Sesudah sholat fardu, ibu jangan buka HP dulu. Berdoa satu menit 2 menit. Yang berikutnya ketika turun hujan. Ya, ketika turun hujan. Kita kalau hujan turun, satu tidur, yang kedua nonton TV, yang ketiga main game, yang lalu-lalu. Tapi saya senang kalau ada buka HP mengenai ini. Kalau ini kosong ada apa? Terus yang berikutnya setelah
sepertiga malam terakhir. Itu susah. Orang lagi pada tidur kita doa. Oh berarti Allah ya boleh hamba serius. Gitu. Sepertiga malam terakhir berarti sekitar jam 2 sampai subuh. Yang berikutnya Jumat sore dan juga asar sampai menjelang maghrib. Itu waktu. Yang berikutnya tempat yang paling bagus untuk berdoa. Secara umum tempat itu sama saja semuanya. Tapi lebih baik kalau satu di Multazam, di umroh. Ya, di Multazam. Kemudian kalau di Arafah ketika wukuf. Nah itu aja. Yang paling banyak waktu bukan tempat. Artinya kita bisa memilih itu. Apalagi kalau semakin banyak ininya ketemu, semakin banyak ini ketemu. Sudah misalnya tempatnya di Multazam, sepertiga malam terakhir pas hujan, wah luar biasa ya. Atau misalnya kalau di rumah, ibu lagi sholat malam, qiyamul lail, sepertiga malam terakhir, lagi sujud, lagi lagi hujan, hari Jumat, dan numpuk itu, semakin luar biasa. Tapi seringnya lewat seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan, boleh pakai kertas, boleh pakai nomor. Sekarang saya buka HP saya ini. Ya, belum ada. Baik, kalau tidak ada yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah selesai acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak